Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya buat keluarga besar GPDI El Sadai Magelang. Setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, marilah kita mau kembali merenungkan firman Tuhan di Renungan 7:9. Bapak Ibu Saudara, hari ini pembacaan kita sudah sampai pada, pembacaan Alkitab kita sudah sampai pada kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-10 sampai pasalnya yang ke-13. Dan renungan malam ini saya akan ambil dari salah satu ayat yang terdapat dalam pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28, yang akan saya beri judul pasti akan terjadi. Di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28 saya akan bacakan, berkata demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini merupakan pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada bangsa Yehuda atau bangsa Israel pada waktu itu, bahwa setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada mereka itu akan terjadi, akan digenapi dan akan menjadi kenyataan. Kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan berkata demikian kepada bangsa Israel? Dan kalau kita melihat, karena selama kurang lebih 6 tahun sebelum Yerusalem dihancurkan, bangsa Yehuda, bangsa Israel ini yang saat itu selalu meragukan firman Tuhan, di mana mereka tidak percaya dan mereka menganggap remeh setiap firman Tuhan yang disampaikan. Bahkan kalau kita membaca di ayatnya yang kedua dalam pasal yang sama ini, di dalam pasal yang kedua dikatakan, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda melalui Yehezkiel, karena waktu itu ada banyak dari mereka yang tidak percaya kepada apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Mereka selalu menganggap remeh. Padahal Tuhan sudah berulang-ulang kali menyampaikan firman-Nya, mengingatkan mereka lewat nabi-nabi yang Tuhan percayakan sebelum Yehezkiel. Ada banyak peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan kepada mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. Sehingga Tuhan berkata, karena mereka ada di tengah-tengah bangsa yang memberontak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka yang terkenal dengan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka dikatakan orang-orang yang ngeyel. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa di sini Tuhan kembali mengingatkan mereka lewat firman-Nya kepada Yehezkiel? Sebab setiap firman Tuhan itu adalah merupakan satu nasihat yang Tuhan beri kepada mereka. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk supaya bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan, dan untuk memperbaiki kehidupan mereka yang tidak benar, agar supaya mereka tidak mengalami penghukuman Tuhan.
Karena firman Tuhan juga berkata di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 berkata bahwa segala tulisan yang difirmankan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya Tuhan selalu berfirman kepada mereka. Tuhan selalu memberikan firman kepada mereka karena Tuhan mengerti, karena Tuhan mempunyai rencana buat kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah sebuah pikiran dari Tuhan atau isi hati Tuhan yang Dia sampaikan kepada umatnya. Dan firman Tuhan itu yang mengandung janji-janji, mengandung rencana Tuhan dan jalan Tuhan sebagai tuntunan, bimbingan dan pedoman bagi setiap orang. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur ada firman Tuhan yang masih kita terima sampai saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk mendengarkan, untuk merenungkan firman Tuhan seperti malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kita hidup di hari-hari terakhir ini, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai Israel rohani yang hidup di tengah-tengah bangsa yang memberontak. Kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, keadaan dunia hari-hari ini adalah gambaran dari kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman Yehezkiel ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, lewat renungan firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini, bahkan lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, saya percaya bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan juga masih mengingatkan kita dengan firman-Nya. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan memberikan firman kita, Tuhan memberikan firman kepada kita sebagai peringatan buat kita sebagai orang yang percaya, yang hidup di akhir zaman ini. Dimana kalau kita perhatikan keadaan dunia hari-hari ini, kejahatan di mana-mana. Ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, bahkan orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan dosa. Mereka tidak malu-malu untuk melakukan dosa. Dan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana hari-hari ini firman Tuhan sedang digenapi, dan firman Tuhan yang akan terjadi, firman Tuhan yang digenapi itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, di mana kalau kita membaca firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada banyak hal yang akan terjadi di akhir zaman ini. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi hari-hari terakhir ini, di mana dikatakan firman Tuhan yang akan terjadi, di mana kita tidak tahu, bahwa waktu yang akan Tuhan berikan, penggenapan firman Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu, yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan apa yang harus kita lakukan. Di mana Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, di mana Tuhan akan datang menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi semuanya itu? Yang pertama adalah kita mau memperhatikan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kita mau merenungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dan kita mau terus belajar melakukannya. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat mengerti
setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8, di sana Tuhan berkata bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah suatu peringatan buat kita juga, biar untuk kita selalu merenungkan firman Tuhan, dan kita mau bertindak hati-hati di dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Agar supaya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu memperhatikan firman Tuhan dan kita mau berhati-hati, kita selalu bertindak hati-hati dalam melakukan segala hal untuk supaya sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ada banyak yang akan menentang kita, ada banyak hal yang akan menghalangi kita untuk tetap kuat. Tetapi firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, seperti yang ditulis dalam Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat dikatakan berjaga-jagalah. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena waktu yang Tuhan berikan itu sudah sangat singkat. Dikatakan waktunya sudah dekat. Kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia tidak lama lagi. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang percaya tidak lama lagi. Itu sebabnya Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana Tuanmu itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran bagaimana kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua itu tidak lama lagi, tetapi yang pasti akan terjadi. Nah, buat kita yang hidup di hari-hari terakhir ini, yang hidup di tengah-tengah bangsa yang memberontak kepada Tuhan, biarlah kita mau selalu memperhatikan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, dan kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mau tetap berdiri teguh dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kita mau senantiasa berjaga-jaga karena firman apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau berlindung kepada firman Tuhan, karena itulah yang akan membawa kita kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, ketika firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan menyertai hidup kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan mari kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, malam hari ini kami bersyukur kepada Engkau lewat kebenaran firman-Mu yang kami renungkan malam hari ini, yang berkata bahwa firman-Mu itu pasti akan digenapi dalam hidup kami, bahwa setiap apa yang Tuhan
firmankan dalam hidup kami akan terjadi. Dan itu sebabnya Tuhan, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami, firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami, firman Tuhan yang selalu menegur kehidupan kami, firman Tuhan yang selalu menuntun hidup kami. Mari Tuhan, Engkau menolong kami, biarlah Roh Kudus yang akan terus memegang tangan kami, menopang kami untuk kami dapat terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan sepanjang malam hari ini. Biar perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Kami ada dalam lindungan Tuhan sehingga besok hari kami kembali dapat bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Engkau. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.